ada itu hanya ketuhanan. Manusia itu nggak ada. Manusia itu hanya gerakan dari ketuhanan. Artinya, aslinya ketika kalian doa, yang berdoa itu nggak ada. Hanya ada doa. Oke? Nggak ada modus ya? Nggak ada modus. Yang bermodus juga nggak ada. Yang berdoa juga nggak ada. Hanya sebatas doa yang mengalir. Nah, itu bagus. Nah, itu yang dikatakan ketika ketuhanan menyembah dirinya sendiri. Karena yang berdoa adalah ya itu sendiri. Ketuhanan yang menyembah dirinya sendiri. Iya kan? Di ranah makrifat kan itu kan, ketuhanan menyembah dirinya sendiri. Itu bukan manusia yang menyembah, tapi ketuhanan. Makanya nggak ada yang dari kita pun yang bisa mengklaim. Iya. Terus gimana dengan orang yang jahat misalnya? Nah, itu ketuhanan juga atau posisinya gimana? Ya ketuhanan. Ketuhanan. Ya nggak bisa. Meskipun pikiranku ingin bisa, ya aslinya nggak bisa. Mau dipisah gimana? Karena manusia berusaha memisah, akhirnya muncullah setan. Oh, yang jahat ini asalnya dari setan. Ya akhirnya malah ruwet. Mas, ini ada sebagian teman yang masih bingung untuk membedakan antara mindfulness dan awareness. Ya, itu tuh bedanya apa sih, Mas? Katanya kalau mindfulness itu kan sadar objek, kalau awareness sadar subjek. Nah, itu penjelasannya gimana? Oke, jadi gini. Jadi mindfulness itu tahap awal dari open awareness. Mindfulness dulu, baru open awareness. Yang tertinggi itu sadar bahwa sadar gitu ya. Oh, oke. Jelaskan dulu dari mindfulness dulu. Mindfulness. Tapi biasanya ketika kita terlalu lama di mindfulness, kita akan terjebak di berusaha sadar objek. Jatuhnya konsentrasi, capek. Iya. Capek. Fokus kan tetepannya. Capek bener. Contoh, sampean mindfulness di area nafas, sampai berusaha menyadari nafas, lama-lama capek karena sampai berusaha menyadari nafasnya tapi tidak menyadari ruang di mana nafasnya terjadi, kayak nggak natural gitu, kayak dipaksakan gitu kan. Tapi wis lumayan sih lumayan. Iya, wis lumayan. Cuma kalau sampai praktekkan terus dan sampai tidak segera bergeser, ngeluh deh sampai. Iya. Jadi awal-awal kalau vipassana itu kan sampai menyadari nafasnya. Harusnya dia setingkat lagi naik, menyadari ruang di mana nafas terjadi. Menyadari ruang di mana nafas terjadi. Oke. Kalau di tantra itu ada 4 tahapan. Yang pertama kalian sadar nafas keluar dan nafas masuk. Yang kedua kalian sadar jeda antara nafas keluar dan masuk. Jadi 4 titik. Oke. Yang ketiga kalian lebih memperhatikan jedanya dibandingkan nafasnya. Yang keempat kalian sadar bahwa jeda adalah ruang. Bingung kan? Bingung, Mas. Itu perlu dipraktekkan dan itu agak lama. Aku praktek itu mungkin setahunan. Yang pertama dulu ayo, alon-alon, Mas. Yang pertama, yang pertama sampean sadar nafas nih. Oke, keluar masuknya nafas, kan. Keluar masuk nafas, sampean sadari. Itu paling ketika kalian lakukan seminggu, itu kalian udah agak enakan. Yang pikiran kalian kemana-mana jadi agak nyatu lah. Turu ya luwih gampang. Kan? Nah, ketika itu sudah mulai terjadi, kalian sudah mulai rileks, kalian harus segera geser. Kalau kalian teruskan, itu tambah padat lagi nanti. Tambah parah nanti. Oke. Ini keren nah, nih. Kemudian tahap kedua, kalian sadari jeda antar nafasnya. Jeda antar nafas berarti di tengah-tengah pada saat kita nggak ngeluarin atau nggak menghirup nafas kan. Tapi bedakan antara menyadari jedanya dengan berusaha membuat jeda. Itu yang tricky. Yang bikin aku lama itu. Sampai setahun. Membuat jeda sama bener-bener jeda, menyadari bener-bener jeda gitu ya. Karena kalau kalian membuat jeda, itu kalian buat-buat nafas kalian. Ketika kalian membuat-buat, kalian nggak akan sadar. Cuma seakan-akan sadar. Nah, pelan-pelan, kalian akan lebih memperhatikan jedanya dibandingkan nafasnya. Nanti pelan-pelan lagi, ruangnya akan tersadari bahwa jeda sebetulnya adalah ruang. Nah, ini gimana penjelasannya nih? Yang ketiga ini? Nggak ada penjelasannya. Jeda adalah ruang. Jeda adalah ruang. Itu harus praktek, nggak bisa dijelasin. Ini sama peripheral apa bedanya?
Ketika kalian peripheral, kalian langsung ke open awareness. Berarti ini masih di bawahnya peripheral. Kalau peripheral langsung ruangnya. Kita mengalami ruangnya gitu kan. Dan hanya perlu dibiasakan peripheralnya. Oke. Tadi coba yang pertama tadi kan sadari gitu ya, mindfulness nafas kan, keluar masuk. Yang kedua kemudian jedanya nafasnya. Jadi ada 4 titik. Oke. Masuk, jeda, keluar, jeda. Oke, masuk jeda, keluar jeda. Kemudian di tahap ketiga itu jedanya, ketika kalian di tahap kedua kalian sadar jeda, itu tanpa sadar jedanya itu jadi lama. Bisa sampai semenit. Tapi kalian tanpa usaha. Kemudian di tahap keempat kalian baru sadar kalau jeda itu adalah ruang. Entah ada nafas atau nggak ada nafas, ruangnya tetap ada. Gampang. Bisa gampang langsung peripheral aja. Iya. Iya kan? Yang gampang langsung peripheral aja. Peripheral eyes, peripheral auditory, peripheral tubuh gitu kan. Dan itu kan di letting in udah diajarin ya. Yang bingung nanti silakan privat atau ikut kelas aja. Mas Riko selalu menekankan gampang-gampang gitu ya. Gampang beneran, nanti teman-teman pasti akan sampai pada satu titik semudah ini ya ternyata. Tak pikir biyen ruwibet gitu kan ya. Iya kan Mas ya? Iya. Gampang. Oke, aku coba geser ke pertanyaan teman-teman. Assalamualaikum Mas Hendra, sehat? Alhamdulillah sehat. Boleh minta tolong titip pertanyaan, bagaimana caranya percaya penuh dengan semesta kalau kita itu nggak kerja, sementara kita udah di dogma kalau nggak kerja ya nggak makan. Terima kasih banyak sebelumnya Mas Hendra. Ini teman dari Bu sama Nur Aini mungkin ya. Jadi rumahnya kalau nggak salah di Jakarta lah ya. Gimana Mas? Oke, jadi gini, dogmanya masyarakat itu bilang bahwa kalau nggak kerja kita nggak dapat uang. Ya kan? Itu dogma utama. Dan banyak orang nggak kerja tapi uangnya banyak. Ya. Banyak juga orang kerja uangnya dikit. Oke, iya. Contohnya Bapak Joko. Atau inilah, tak ceritani dulu kisahku lah. Ini, kan aku jarang-jarang ceritakan. Jadi mamaku itu seneng banget beli strawberry Korea itu loh. Kalau di Bali di Bebito, kalau di Surabaya mungkin papaya. Kalau di mana itu? Di Malang biasanya di Superindo. Itu kan harganya 400-an kan. Mungkin zaman dulu 300-an, sekarang 400-an. Nah, karena aku anak pertanian, aku tahu itu harganya aslinya cuma 30.000. Nah, aku nggak nyaman dong, ya kan? Gara-gara mamaku sering beli itu. Mungkin seminggu sekali, kadang ya 2 minggu sekali, intinya sering lah. Dan aku nggak nyaman sama dibujuk ibu iku regane 30.000 kan gitu kan. Nah setelah berkali-kali kok ya aku deh yang salah deh kayaknya ada sesuatu emosi yang dirangsang yang belum selesai di dalam diriku. Akhirnya aku waktu itu ke Superindo setiap hari selama seminggu. Tak sadari wis aku gak tuku Mas Hendra wis. Iya. Gak bawa uang, emang saya gak bawa uang memang. Bawa wis isine wis ben metu isine kan gitu, malunya ben keluar. Tak liatin itu. Jadi selama 5 menit tak liatin, besok balik lagi. Jadi selama seminggu. Setelah seminggu rasanya netral, ya udah aku nggak balik lagi. Terus mamaku tetap beli anu dan aku nyaman-nyaman aja. Nah ketika nyaman-nyaman aja, nggak lama dari itu aku baru sadar kalau ada channel Bisituah. Yang awalnya itu udah ada pemasoknya, ada suppliernya, ada penerimanya. Jadi kalau dia butuh, dia tinggal ngomong ke aku tinggal manggil ini. Ternyata udah ada semua. Ya udah. Kan Bisituah banyak kan, dapatnya kan. Mungkin setahun bisa M lah. Nah dari situ doang. Kan ya kita nggak ngira lah itulah. Iya. Atau juga ada ceritanya Kek Queen ya dari Bali. Jadi Kek Queen itu alumni kita angkatan pertama.
sebelum ngaji Roso ya. Sebelum ngaji Roso. Jadi dia itu sudah di grup kita sejak 2021. Jadi ceritanya gini. Dia tuh tak suruh sadari aja. Pokoknya apapun yang terjadi disadari aja gitu. Jadi ketika dia kan nggak kerja, suaminya juga nggak, sadari aja gitu. Terus suatu ketika dia dipecat dari pekerjaannya, tak suruh sadarin aja. Waktu itu kan aku liburan di Bali kan, tahun berapa itu ya? 2022. Aku kan di Bali 4 bulanan kan. Orangnya ke aku, Mas, piye aku dipecat ya? Ya gak apa-apa dipecat, tapi piye ngono kan. Terus disadari aja gitu. Disadari, setelah dia sadari 3 bulan, bagi orang 3 bulan itu kan lama kan. Tapi di ruang kesadaran itu nggak ada lama, nggak ada cepet. Kalau kalian sadari ya udah, kalian tinggal ya nikmati hidup, nggak perlu kalian tunggu-tunggu. Selang 3 bulan tiba-tiba ada orang kontak, dia di kafe, tiba-tiba ada orang nawarin jadi manajer hotel, manajer villa ya, manajer villa. Jadi dia mengelola beberapa villa. Berarti pendamanya atau perasaannya mulai geser nih. Terus nggak lama, serang 3 bulan dia dipecat lagi. Dipecat lagi, yang awalnya gajinya udah 20 juta, sekarang dipecat lagi. Bingung lagi dong. Oh berarti emosimu belum meluntur semua, kayak ya udah diterusin aja gitu. Nah nggak lama setelah itu, selang 2 bulan, dia lagi jalan-jalan di Canggu kalau nggak salah. Tiba-tiba ada bule tanya, Mbak, ada tanah dijual nggak di daerah sini? Oh nggak tahu Pak, tapi coba minta nomornya nanti tak hubungi. Sampai sekarang dia jadi makelar dan uangnya banyak, ratusan. Dulu padahal gajinya paling cuma 3 jutaan ya. Nah itu kita nggak tahu, ini yang kita nggak tahu frame-nya kemana. Udah dinikmati aja, kalian sadari sensasinya, perasaannya, kalian nikmati. Gampang aslinya. Butuh nyali untuk kemudian melawan dogma itu, mesisan sekalian gitu loh maksudnya ya, mesisan gitu loh ya. Iya, sekalian gitu aja gitu ya. Kalau orang kondisinya 0 kan pasti berani kan. Iya kan, apalagi kalau minus kan ya wis lah gitu kan. Sing maga itu kadang. Yang maga itu biasanya yang setengah-setengah itu. Tapi kalau misalnya dalam konteks relationship gitu, Mas Riko, kadang kan ketika kemudian aku melihat banyak case dari teman-temanku gitu kan. Ada yang kemudian pasangannya itu dibebaskan, mau kemana gitu ya, dan dia meyakini dengan cara membebaskan itu justru kemudian pasangannya nggak bakal neko-neko gitu. Tapi kenyataannya banyak yang sebaliknya, dengan dia membebaskan justru pasangannya ada kesempatan untuk kemudian mendua dan lain sebagainya kayak gitu. Sementara kalau yang diajarkan Mas Riko kan ya udah, nggak perlu ada yang dikontrol segala macem gitu. Nah banyak yang mengalami itu, udah dikasih kebebasan, tapi justru karena dikasih kebebasan berteman dengan circle ini, circle itu, kesempatan kan muncul gitu, terjadi gitu. Nah itu gimana Mas? Beda tipis. Jadi yang aku ngomong itu bebaskan, bebasnya itu natural. Ketika perasaan kalian udah selesai, ketika kalian sudah kebutuhan akan orang lain itu sudah kalian sadari, kalian akan lebih mencintai diri sendiri. Ketika kalian lebih mencintai diri sendiri, kalian lebih cinta ke orang lain. Ya dong, kalian nggak bisa cinta orang sebelum cinta diri sendiri. Dan cinta hanya mereka ketika kebutuhan nggak ada. Nah, sekarang case-nya beda. Kalian membebaskan pasangan kalian dengan harapan pasangan kalian nggak neko-neko. Berarti kan ada perasaan yang belum selesai dong. Ya akhirnya kejadian lah, terjawab sudah. Iya. Oh gitu. Makanya sensasinya atau perasaannya kalian selesaikan dulu. Ini tentang diri kalian, bukan orang lain. Oke. Nah itu berkali-kali Om Joko itu ngingetin di grup. Ini tentang kalian, bukan orang lain. Ini tentang kalian, bukan orang lain gitu ya. Nah itu. Mulai ngeh ya teman-teman ya. Iya. Sakti sih emang, Riko Hutama itu ya. Mantap ya, oke, mantap, ngeh semua kalian. Ada yang mau nitip pertanyaan nggak? Aku tuh ada host cadangan sih, cuman nggak bisa datang sore ini gitu ya. Jadi nggak apa-apa, aku lanjutkan dulu teman-teman ya.
Bolehkah aku nitip Kak? Aku mau bilang gimana caranya biar nggak terus kepikiran bayar hutang harus gimana dan dari mana, sedangkan penghasilan minim yang menurut logika mustahil Kak. Tadi udah dijawab sama Mas Riko gitu. Jadi disadari, dinikmatin aja perasaan itu sampai kemudian nanti ganti sensasi yang baru gitu ya Mas Riko ya. Betul. Nggak usah dilawan-lawan. Nggak usah dilawan. Kalau kalian lawan malah bertahan. Kalian kan ngasih energi dengan perlawanan kalian kan. Oke. Makanya perlu dibiarkan. Nah, Mas Riko tuh pernah kan kita wawancara, kalau nggak salah kita membahas kan tentang sesuatu yang gaib gitu ya. Orang bahagia itu biasanya nggak punya pengalaman gaib gitu. Bener nggak Mas Riko gitu? Tentang ini gimana? Apa kaitannya orang yang banyak masalah melihat sesuatu yang gaib gitu? Gimana tuh Mas? Jadi gini, orang kan ada yang percaya gaib, ada yang enggak. Percaya setan, ada yang enggak. Biasanya orang yang percaya setan itu banyak apa ya? Banyak memendam perasaan. Akhirnya dia ngurusi setan. Kalau sampean bahagia, sampean nggak akan kepikiran setan sekalipun. Nggak ngurus, meskipun katanya di jendela ada kuntilanak ngawang, sampean nggak ngurus wis. Bapak ngawang lah, ya wis kan gitu kan. Tapi kalau sampean ada perasaan sedih, takut, itu pasti kebayang-bayang. Paling gampang itu ngeceknya gini. Kalian mandi, kalian sampoan 5 menit, sama kalian merem. Kalau kebayang setan berarti ada ketakutan. Kalau nggak kebayang berarti aman. Iya kan? Oke. Gaib. Jadi orang bahagia itu potensi untuk kemudian melihat hal-hal yang kayak gitu tuh sangat minimalis gitu ya. Sangat minimalis. Rata-rata yang kemudian pendamannya masih banyak. Masih susah hidupnya, itu diekspresikan ke sana gitu kan. Iya sih Mas, rata-rata banyak yang seperti itu gitu. Oke, nah sekarang Mas, ini aku kemarin kan ngobrol sama siapa? Bu Puji itu salah satu subscriber Ngaji Roso yang setia dari awal gitu ya. Jadi dia itu dulu punya hutang tuh sampai 680 jutaan gitu Mas, dan dia nggak pernah ikut kelas. Sebenarnya ikut kelas itu ya perlu ya enggak gitu. Buktinya kayak Bu Puji itu cuma nonton aja terus kemudian nerapin dalam kehidupan sehari-hari ya bisa seperti itu gitu. Datang jauh-jauh dari Merauke ke Bali, nemuin Ngaji Roso. Ngucapin terima kasih aja. Semua bukunya Ngaji Roso itu dibayar 10 juta gitu, sisanya kasihkan ini beberapa tim gitu. Wah, teman-teman seneng kemarin ya. Nah, salah satu obrolanku yang menarik dengan beliau itu kan banyak coach dalam pengembangan diri, trainer motivasi itu mengatakan kalau kamu anak minta sesuatu ke kamu nggak kamu turutin, itu sama dengan kamu memberikan sinyal pesan kepada pikiran si anak bahwa cari uang tuh susah dan lain sebagainya, dan itu membentuk mindset miskin gitu katanya gitu. Sementara banyak orang yang ketika kemudian menikah terus kemudian nggak berhasil dalam urusan rumah tangga itu gara-gara terlalu dimanja sama orang tuanya waktu kecil, pengen ini pengen itu diturutin. Nah ini kan paradok ini, yang bener yang mana gitu. Dalam perspektifnya Mas Riko, kira-kira kalau kasusnya seperti ini gimana Mas? Nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Oke. Karena tiap pribadi unik. Jadi ketika sampean menerapkan, sampean nggak beliin anak sampean, hasilnya akan beda ketika Om Joko nerapin ke anaknya. Tiap pribadi unik. Karena tiap pribadi unik. Anaknya sampean mawar, anaknya Om Joko kaktus. Responnya beda ketika sampean nggak beliin. Yang kaktus dia tegar, oh nanti aku bisa beli sendiri. Mungkin yang mawar dia letoy, akhirnya miskin jadinya. Jadi respon tiap anak itu beda. Dan memang ya sudah skenario semesta, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kalaupun dia memang nantinya jadi mental miskin, terus miskin,
Dan pasti nanti dia akan nemu sendiri lah. Oh, aku harus gini, pasti dia tahu sendiri nanti. Oke, sip. Jadi apapun pilihan sikap yang diberikan oleh orang tuanya, ya nggak bisa terus kemudian hasilnya digeneralisasikan tuh nggak bisa. Karena kepribadian, karakternya anak itu beda-beda. Beda-beda. Ya, gitulah. Intinya jangan terlalu serius sih, memang jalanin hidup ya Mas. Iya, main-main aja. Iya, main-main. Bersenda gurau. Iya, gitu main-main terus tiba-tiba punya 100 Bitcoin kan enak. Iya. Main-main kemana Mas Taib? Oke. Udah 100 Bitcoin. Mas, dalam kan tadi Mas Riko ngomong bahwa kesadaran itu ya sebenarnya fitrah kita sendiri, nggak usah dicari, nggak usah dipelajari. Aneh kalau kemudian kita tuh belajar kesadaran, karena secara prinsip ya kesadaran itu adalah ya kita gitu ya Mas Riko ya. Nah, tapi untuk kemudian sampai di titik itu, terkadang yang jadi penghalang justru malah guru, ya nggak Mas Riko? Betul. Makanya di tahap akhir lupakan ajarannya. Lupakan ajaran si guru itu. Iya, sebetulnya kayak aku, Om Joko, Tanah Pintu, Mas Hendra itu adalah jualan air di tepi laut. Itu fakta. Fakta ya Mas ya? Fakta memang. Iya. Tapi memang butuh itu. Emang butuh itu, karena nggak tahu kalau di depannya laut. Nah. Kita ini jualan air di tepi laut ya. Bener ya Mas Riko Jasi. Iya. Real itu memang. Jabatan luas tuh. Iya. Oh, makanya cok goblok-goblok kan. Kamu tuh laut kok mau dijuali air gitu ya. Oh, makanya kalau dipromoin sama Mbak Ami tuh ya jangan mau gitu ya. Asik. Oke. Apa Mas ciri-ciri yang teman-teman pada ketawa semua Mas? Apa Mas ciri-ciri yang paling bisa dilihat bahwa seseorang itu udah konsisten di stay di kesadaran? Nggak ada cirinya. Nggak ada cirinya. Karena ketika aku ngasih tahu, oh cirinya gini, orang-orang akan meniru cirinya. Nggak berusaha untuk kemudian mengalaminya sendiri gitu. Contoh, oh orang tercerahkan itu adalah orang yang berbuat baik, gemar menabung, nggak selingkuh. Kalau niru karakternya gampang, tapi itu kan karakter adalah hasil pembungaan dari bunga yang sempurna kan, atau pencerahan kan. Nah, yang perlu kalian pelajari adalah bagaimana proses dari benih itu, caranya gimana bisa tumbuh. Nah, kalau kalian berusaha mengikuti karakter-karakter orang yang tercerahkan, kalian akan kecelik. Karena karakternya beda-beda. Contoh Mahafira, dia tercerahkan, dia telanjang dan suka puasa. Kalian akan ngikutin. Itu dia tuh. Nggak mungkin kan kalian sekarang telanjang, nggak mungkin. Iya kan? Contoh lagi Ramana, dia tercerahkan, dia akhirnya di Arunacala, berdiam diri. Mungkin ada beberapa orang yang tercerahkan ekspresinya seperti itu, tapi tidak semuanya. Jadi ekspresinya pasti beda-beda. Oke, Mas, jujur ya. Ini kita belak-belakan aja Mas Riko. Jadi ketika kemudian ada guru spiritual, sorry itu saya, enggak, solusinya tetap meditasi. Enggak, aku nggak menemukan jalan lain kecuali meditasi. Itu satu. Dia kuat banget pendirian di situ gitu ya. Yang kedua, enggak, aku nggak menemukan jalan lain kecuali puasa. Pokoknya ya harus puasa gitu. Satunya meditasi, satunya puasa gitu. Nah, ini nih aku pengen komentar dari Mas Riko gimana? Sejujur-jujurnya gitu aja. Jadi setiap ada orang pengen naik level spiritual, arahannya itu. Gimana Mas Riko? Meditasi itu bagus. Jadi itu tahap awal. Meditasi itu tahap awal. Tahap terakhir adalah kalian meditatif. Oke? Karena di meditasi masih ada si pemeditasi. Masih ada pribadi yang melakukan meditasi. Nah, di meditatif kalian menyadari pribadi yang melakukan. Maka akhirnya meditatif. Hanya ada meditasi tapi tidak ada yang bermeditasi. Nggak ada klaim. Biasanya orang terjebaknya di situ. Akhirnya saklek. Sama kayak puasa. Puasa itu bagus. Kenapa? Karena dengan kalian puasa, kalian menipiskan sensasi tubuh kalian. Tapi kalau kalian terlalu saklek, jatuhnya bukan puasa, tapi menyiksa tubuh.
Jadi ya lakukan yang sewajarnya. Yang penting kalian, aslinya yang penting itu kalian membiarkan perasaan kalian apa adanya. Aslinya itu. Membiarkan perasaan kalian apa adanya. Yang penting kan itu hasilnya. Iya. Esensi dari semuanya. Baik. Keren nih Mas Riko ya. Aduh, jangan lupa ya, kita tanggal 19 teman-teman yang di Bandung. Nanti kita ngopi bareng, belajar bareng dengan Mas Riko, dengan Mas Joko, dengan Mas Hari yang rumahnya Bandung dan sekitarnya. Nanti teman-teman akan dipandu praktik langsung, dan sekali lagi nilai bergaining ya dari treatment edukasi letting in kelas ini terletak pada di grupnya. Jadi teman-teman akan tanya apa aja akan dijawab, dan sekarang aku melihat muncul Riko Hutama baru di grup itu gitu. Jadi kayak copy paste-nya gitu. Teman-teman mengalami kemajuan yang sangat signifikan gitu ya. Oke. Satu pertanyaan di segmen ini, Mas Hendra tolong tanyain, misal kita mirroring nih, hasil akhir yang diharapkan dari mirroring itu seperti apakah? Oh enggak, ini udah tadi. Mas Riko, kalau semua konsep yang dipahami jadi penghalang, berarti konsep yang baru bisa juga jadi penghalang? Atau apakah semua konsep yang masuk hanya sebuah perjalanan endapan dari samskara sebelum bertemu dengan itu? Itu gimana Mas? Bener, jadi konsep hanyalah konsep. Ketika kalian tidak terikat dengan konsep apapun, ya udah kosong kan, selesai. Mau apa kalian? Selesai kan? Jadi memang konsep itu anggap aja lelucon, bukan kebenaran. Jadi jangan dipercayai konsep apapun, entah itu konsep reinkarnasi, samskara, entah itu samsara, entah itu past life, entah itu future life, entah itu konsep ketuhanan, wis dianggap konsep aja. Konsep itu kan cuma sekedar suara yang lewat kan. Nah, karena suara itu ada artinya, berupa bahasa, akhirnya jadilah konsep. Nah, kalau suara nggak ada artinya, ya cuma lewat. Jadi anggaplah konsep itu nggak ada artinya, ya biarin lewat kayak suara. Selesai. Nah, di situ akhirnya kalian mengalami jeda. Pelan-pelan, ternyata kalian sadar, jeda itu bukan jeda, tapi ruang. Tapi pelan-pelan. Jadi, Mas Joko, aku di Abundant Revolution tuh kalau ngamatin Feby ngajar itu kan Feby itu kan juga baca ya buku Lautan Keberlimpahannya Mas Riko ya, e-book itu tuh. Jadi sebagian aku udah pernah sering dengar dari Mas Riko, dan tapi bener loh, energi melepaskan, energi kita bener-bener stay di kekosongan, kesadaran itu Mas. Wah, itu teman-teman tuh mengalami kemajuan yang luar biasa. Jadi kayak banjir testimoni gitu. Mungkin di tempat itu juga mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi nampaknya memang kita harus berani, punya nyali untuk kemudian keluar dari dogma-dogma, konsep-konsep yang itu kita dapatkan dari kecil ya. Tantangannya kan di situ aja sebenarnya Mas Riko ya. Tantangan di situ. Tinggal berani nggak kamu putar 360 derajat gitu kira-kira ya. Makanya kan kita ada teknik reversal breathing kan untuk memunculkan keberanian. Bagi kalian yang nggak berani. 4 kan? Ya. Ini balik lagi sih ke tentang masalah ketuhanan tadi ya. Ada pertanyaan gini dari teman-teman bersejiwa. Kalau kita jarang ibadah atau menjalankan ritual agama yang kita yakini, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun, Maha Pemberi rezeki, apakah kita tetap bisa hidup bahagia? Tetap bisa. Kalau jujur-jujuran ya tetap bisa. Karena yang paling penting kalau kita bahas belief ya, di fenomena dari kesadarannya, jadi yang paling penting kan belief, bukan kegiatannya. Jadi kegiatan hanya mengantarkan kepada kalian belief yang lebih enak, ya kan? Nah, kalau kalian beliefnya itu Tuhan Maha Pengasih, ya hidup kalian kan enak, karena kalian memandang Tuhan sebagai Maha Pengasih. Tapi ada orang ibadah memandang Tuhannya sebagai penghukum, akhirnya ya kalian dihukum terus. Ya kan, itu kan dualitas kan. Jadi nama Tuhan itu ada 2, Maha Penghukum, Maha Pengasih. Terserah kalian mau percaya yang mana. Ya kan.
Nah, kalau di luar itu ya kalian sadari dua-duanya. Kalau dari konteks pertanyaan ini kayaknya kan ini ada kayak harus ibadah, harus menjalankan ritual agama. Berarti dia harus menyadari sponsornya ya. Sponsornya ketakutan kan. Nah, karena selama ini kan kadang kita menyangka bahwa harus gini untuk biar dapat ini kan gitu ya. Dapat ini, ya kan. Padahal kalian lahir ya nggak harus gini. Yang gini kan orang tua kalian. Oke. Jadi buat teman-teman, buat ini ya kita harus sadari dulu sponsor-sponsornya ya. Sponsor-sponsor. Bukan hanya sekedar percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih gitu. Maksudnya sponsornya itu ketika kalian beribadah, tapi ibadahnya itu gara-gara kalian takut dihukum ya. Kalian sadari dulu takutnya. Mungkin setelah rasa takutnya hilang, kalian akan lebih rajin ibadah. Tapi ibadahnya bukan berdasarkan sponsor rasa takut, tapi rasa cinta kasih. Di situ udah sangat berbeda jauh. Oke, jadi ini bukan masalah kalian ibadah atau enggak. Oke, jadi masalah sponsor dari ibadahnya. Kalau kalian sponsor ibadahnya itu gara-gara takut neraka ya, kalian perlu sadari. Ketika kalian sadari ya akhirnya sponsornya jadi cinta kasih. Termasuk bisa ibadah biar dapat surga tanpa juga harus sponsor. Iya kan, cinta kasih kan bisa dikatakan juga tanpa sponsor kan. Kan nggak ada sponsornya. Kalau cinta kasih sponsor apa? Kalian kan nggak ngarep apa-apa, nggak takut apa-apa, tapi kalian tetap beribadah. Nggak ada masalah. Termasuk sponsor ibadah biar dapat surga. Nah, itu harus disadari juga. Itu kan ada kaitannya sama rasa takut. Ya. Kalau ada neraka ada surga. Kalau salah satu nggak ada ya satunya nggak ada. Ya, ini lanjutannya ya. Ini tolong dibenerin pertanyaannya kalau salah ya. Manusia dan Tuhan itu satu. Berarti kalau kita berdoa kepada Tuhan yang benar gimana? Karena kan selama ini kita berdoa kita seolah-olah terpisah dengan Tuhan. Tuhan apa ketuhanan sebenarnya? Sekarang gini, yang ada itu hanya ketuhanan. Manusia itu nggak ada. Manusia itu hanya gerakan dari ketuhanan. Artinya, aslinya ketika kalian doa, yang berdoa itu nggak ada. Hanya ada doa. Oke? Nggak ada modus ya? Nggak ada modus. Yang bermodus juga nggak ada. Yang berdoa juga nggak ada. Hanya sebatas doa yang mengalir. Nah, itu bagus. Nah, itu yang dikatakan ketika ketuhanan menyembah dirinya sendiri. Karena yang berdoa adalah ya itu sendiri. Ketuhanan yang menyembah dirinya sendiri. Iya kan? Di ranah makrifat kan itu kan, ketuhanan menyembah dirinya sendiri. Itu bukan manusia yang nyembah, tapi ketuhanan. Makanya nggak ada yang dari kita pun yang bisa mengklaim. Iya. Terus gimana dengan orang yang jahat misalnya? Nah, itu ketuhanan juga atau posisinya gimana? Ya ketuhanan. Ya nggak bisa dipisah. Meskipun pikiranku ingin bisa ya, aslinya nggak bisa dipisah. Mau dipisah gimana? Karena manusia berusaha memisah, akhirnya muncullah setan. Oh, yang jahat ini asalnya dari setan. Ya akhirnya malah ruwet. Akhirnya dunia menjadi keseriusan karena ada setan. Tapi ketika yang adanya Tuhan, bahkan setan adalah gerakan dari Tuhan, maka semuanya menjadi lelucon. Iya kan? Tapi kalau kalian pasangkan setara Tuhan sama setan, yang baik dari Tuhan, yang jelek dari setan, itu kan kalian pasangkan setara kan? Iya. Setan ya otomatis di bawah-bawah secara duniawi akhirnya terjadi kompetisi juga. Karena di atas kalian pasangkan untuk kompetisi. Walaupun secara strata mungkin kalian letakkan setan di bawahnya Tuhan, tapi enggak. Karena kalian mengira bahwa yang buruk sumbernya dari setan ya, berarti kan sama. Iya, dualitasnya kan itu ya. Dualitasnya sama, Tuhan setan. Nah, ketika setan ini kalian sadari dan ternyata nggak ada, ya tunggal ketuhanan. Akhirnya duniawi ya kelihatan lelucon. Yang jahat lelucon bagi kalian, yang baik juga lelucon. Panggung sandiwara. Ya. Nah, kalau dihubungkan sama letting in yang sering Om Riko bilang itu kan sebenarnya ketika kita melihat orang itu jahat atau orang koruptor gitu, itu kan kita sadari diri kita sendiri. Ya, jadi kita tidak menjudge orang lain. Iya. Disadari. Karena ketika kita pakai kacamata merah ya semuanya terlihat merah.
Oke, kita lanjut lagi ini Om. Apa manfaatnya kita sadar di sini saat ini? Nggak ada manfaatnya. Udah nggak usah. Beneran ini teman-teman, nggak ada manfaat. Nggak ada manfaatnya, udah nggak usah. Jadi yang perlu kalian sadari adalah diri yang mencari manfaat. Selama ada diri, nggak mungkin kalian menyadari di sini saat ini. Trikinya di situ. Iya, karena kalau kita bilang ada manfaatnya, tambah tersesat ya. Tambah tersesat. Jadi bedakan antara di sini saat ini dengan berusaha di sini saat ini. Ketika kalian berusaha di sini saat ini, maka ada dirinya. Tapi kalau benar-benar di sini saat ini, dirinya nggak ada. Iya. Nah itu, rancunya kan di situ kan. Di situ ya. Yang kalian akhirnya butuh temen ngingetin kan. Nah itu. Apa sih Om yang paling membuat mungkin dari lingkungan, dari kecil, kenapa kok sampai sekarang, sampai dewasa kita tuh selalu terbiasa sebab akibat. Ada cari manfaat, cari tujuan, gitu. Sebenarnya dogma apa atau pola pendidikan apa yang membuat kita itu terjebak selalu ke target, selalu ke tujuan, keinginan kayak gitu. Karena ketika kecil semua bayi merasa orang tuanya nggak tulus. Oh, padahal itu tidak terucap ya? Nggak terucap. Nggak terucap, memang nggak terucap. Tapi secara bawah sadar kalian merasa seperti itu. Gitu ya? Kalian hanya mendapatkan cinta ketika bla 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 bla. Iya kan? Iya, iya. Itu aslinya dogma pertama yang tertanam secara tanpa sadar. Dan itu kebawa? Pasti kebawa. Itu pola yang hampir semua orang kejadian. Iya, iya. Akhirnya ketika dewasa ya akhirnya sebab akibat. Biar aku gini, aku harus gini. Biar dicintai orang, aku harus gini. Biar akhirnya, bahagia, aku harus dapat ini. Harus ini. Nah itu. Hasilnya dari situ. Oke. Nah di seminar Letting In ini salah satu pembahasan yang paling seru kan. Kita bahasnya bisa berbulan-bulan ini. Ya, karena terkaitan sama orang tuanya. Dalam ya, nggak semua orang berani awalnya. Kan, tekniknya konyol kan hasilnya. Ya, tekniknya konyol. Tapi yang lebih penting diskusinya ya. Prakteknya mungkin kelihatan konyol, tapi diskusinya, pendampingannya bisa sebulan 2 bulan bahas ini doang. Gitu. Bentar Om, tak pilih lagi pertanyaan yang lain. Apa ya? Jadi orang yang cuek beda nggak dengan orang yang netral? Cuek itu baik nggak sih? Tadi udah ya kayaknya Mas Hendra tanya, belum? Belum. Nah, sekarang tak tanya, definisi cuek itu apa? Cuek itu biasanya ada rasa nggak nyaman yang dihindarin, yang nggak ya dia ingin lari, dicuekin kan gitu kan? Dia cuek ke orang gitu kan? Ya cuek, misalnya ada rasa nggak nyaman. Hasilnya itu kan yang tahu kalian sendiri kan? Kalian tanya ke aku ya aku nggak tahu. Iya benar. Mas cuek ini bener atau enggak ya nggak tahu. Kalau rasanya nggak enak ya kalian sadari kan gitu kan? Jadi yang penting adalah rasanya, bukan labelnya. Jadi yang pasti cuek beda dengan netral ya? Beda. Yang penting itu hasilnya nggak usah dilabeli wis. Nggak usah dilabeli. Iya, gampang wis. Kalau di tanpa pintu itu kan ada materi melepas rem rezeki ya. Nah itu kan bisa membuat kita tahu sebenarnya apa sih rasa-rasa itu, sponsornya apa gitu ya. Rasa-rasanya itu apa aja. Nah, di breakdown. Rasa-rasanya ya. Itu penting banget loh teman-teman. Penting itu. Cuman kadang butuh keberanian memang. Karena biasanya ada sensasi yang ke arah kanan, sensasi lain ke arah kiri, akhirnya tarik-tarian ya. Jadi terus terakhir ini ya, kita udah berapa menit ini? Kenapa mayoritas manusia lupa bahwa diri sejatinya sudah berkelimpahan? Ya karena waktu kecil ada beberapa kejadian fenomena yang membuat dia yakin kalau dia kekurangan. Kalau dari kecil dia nggak ada kejadian yang membuat kepalanya berkonklusi kalau aku kurang sesuatu, ya
sampai sekarang dia kaya. Makanya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Betul itu. Kaya makin kaya. Kalau orang miskin berusaha kaya, berarti dia sedang mengabadikan dirinya yang miskin. Melegitimasi bahwa dirinya miskin. Iya kan? Iya. Semakin dia berusaha kaya, semakin dia miskin. Karena dia sedang membenarkan bahwa dia miskin. Iya. Makanya backfire kan di situ kan. Backfire. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu. Termasuk yang naik turun ya. Mungkin sekarang dapat rezeki banyak, omset naik 100%. Atau bulan kemudian turun lagi gitu. Itu. Sama aja. Itu salah satu efeknya ya. Salah satu efeknya. Efek rasa kekurangan. Rasa kekurangan. Ya. Karena ini tak lihat agak tricky ya. Jadi banyak teman-teman tuh kadang, wah kita bersyukur nanti biar hidup kita bahagia. Itu kan termasuk ada sebuah ada sebuah tujuan ya. Kalau orangnya dari awal udah kaya, dia bersyukur tambah kaya. Tapi kalau miskin, bersyukur tambah miskin. Kenapa? Karena bersyukur kalian adalah hasil reaksi dari perasaan kalian yang merasa miskin. Berarti kalian sedang membenarkan kalau kalian miskin. Akhirnya ya kalian miskin beneran, tambah miskin. Tambah miskin. Iya. Bersyukur lah ya. Lah ya, sing miskin terus gimana, Ya, bersyukur disadari sensasinya, dibiarkan sensasinya apa adanya. Ketika dibiarkan, lama-lama ganti. Tiba-tiba secara natural muncul syukur yang tidak diupayakan, baru bener. Itu gampang hasilnya. Ya. Iya. Afirmasi apa visualisasi juga tidak membantu ya. Kalau orang kaya afirmasi makin kaya. Kalau orang miskin ya makin miskin meskipun afirmasinya kaya. Nah, ini yang merasa miskin pasti tambah kayak didelep-delep ya. Ya ini waktu yang nyadari ya. Waktu yang cepat, waktu yang tepat ini. Waktu yang tepat. Oke. Ganti Mas. Lanjut Mas. Ya, oke. Ini trial. Ya. Ini pendatang baru. Ya, pendatang fresh ini, pertanyaannya fresh. Ya. Dari Tuban. Ya, dari Tuban. Dia subscriber masih SMA dia. Oh, alah. Iya, masih SMA, tapi badannya udah ini. Ini namanya Mas Yohan. Silakan curhat-curhat apa gitu. Coba. Lagi Ya. Baik Mas Riko. Halo. Sebelum saya mulai di pertanyaan saya sendiri, ini ada pertanyaan dari subscriber Ngaji Roso juga. Bagaimana cara letting go terhadap ibu kandung yang negatif terus? Jadi ini orangnya satu rumah sama ibu kandungnya, tapi sikap ibunya tuh nggak suka sama dia. Di matanya dia selalu salah di mata ibunya. Karena menurut ibunya itu udah paling baik sendiri dan udah paling segalanya, Mas. Gimana cara ngadepinya? Cara ngadepinya ya nggak usah dihadepin. Jadi ini tentang diri kalian sendiri, bukan tentang ibu kalian. Jadi ketika kalian merasa nggak nyaman sama tingkah laku ibu kalian, bukan kalian malah berusaha merubah ibu kalian, tapi sadari rasa tidak nyaman kalian. Entah nanti tayangan ibunya berubah ataupun nggak berubah, kalian tetap bahagia. Ya kan? Mending gitu kan? Daripada kalian berusaha merubah, nanti ibunya berubah, tapi kalian tetap nggak bahagia. Tapi biasanya ketika kalian sadari rasa nggak nyaman, ibunya tiba-tiba berubah. Kebanyakan gitu. Mungkin, oke? Mungkin, maybe. Jadi kata-kata yang paling jujur itu adalah mungkin, karena tidak ada yang pasti. Jadi maybe. Mungkin kalian akan kaya, mungkin enggak. Mungkin kalian akan miskin, mungkin enggak. Enggak ada yang tahu. Mungkin kalian akan cerai, atau mungkin enggak. Mungkin kalian akan menikah, atau mungkin enggak. Iya kan? Ya. Jadi mungkin ini mengandung kata yang sangat powerful menurutku. Karena apa? Ketika kalian mungkin, kalian cuma main-main. Main-main. Iya kan? Mungkin kan? Kalian nggak kepikiran wis kalau mungkin.
Ya. Tapi kalau sampean dibilang gini, Mas, nanti kamu umur 25 pasti mati, kepikiran kamu sudah. Kalau aku cuma bilang, Mas, kamu kayaknya umur 25 mungkin mati. Kayak lalu doang kan. Iya. Tapi biasanya yang gitu mati bener. Jadi aku mungkin lebih ini, kata mungkin itu lebih, kebanyakan orang tercerahkan itu pasti lebih suka memakai kata mungkin. Contohnya Mahavira, dia menjawab kalimat pertanyaan apapun pasti dijawab mungkin. Sepertinya ya mungkin, ya karena nggak ada yang tahu kedepannya gimana. Belum pasti. Jadi yang pasti adalah disadari perasaannya sekarang apa, yaitu disadari. Kalau nanti ibunya atau berubah atau enggak ya nggak ada yang tahu. Yang penting kalian bahagia terlepas dari ibunya berubah ataupun tidak. Langsung kita lanjut pertanyaan selanjutnya yang ini saya rasa ada sedikit terpaut dengan pertanyaan saya juga. Bagaimana melepas kemelekatan, Mas? Apakah ada teknik atau tools yang bisa dipraktekkan? Sekarang tertanya, yang melekat siapa? Kita melekat kepada orang yang kita sayang. Kita yang mana? Oh iya, SMA ya? Oh iya, Kita ya, kita. Jadi ini, melekat itu apa sih hasilnya? Nggak, sampean pahamnya melekat itu apa? Kayak Kandil. Buat apa? Melekat itu apa? Butuh kan? Rasa butuh kan? iya butuh. Nah, butuh itu kan labelnya, bahasanya kan. Sensasi aslinya kayak gimana? Nah, itu yang sampean sadari. Ketika sampean sadari, kemelekatannya hilang, termasuk diri yang melekat juga hilang. Karena diri yang melekat aslinya nggak ada, cuma ada kemelekatan, tapi tidak ada diri yang melekat. Gampang. Misal sampean lagi nidi sama cewek, ya udah disadari sensasinya. Biasanya nggak lama ceweknya ngejar balik, karena sampean nggak nidi. Ketika sampean nggak nidi, interaksi sampean jadi bagus ke ceweknya, nggak over, nggak tiap jam sampean tanya lagi ngapain, otomatis nggak gitu. Tapi ketika sampean nidi, sampean akan itu pengaruh ke pola chattingnya kan, termasuk pengaruh ke pola PDKT, ke pola pendekatan dan lain-lain. Tapi ketika kalian sadari rasa butuhnya, kemudian kalian mulai mencintai diri sendiri, otomatis kalian nggak butuh orang lain, pola komunikasi kalian akan ganti sendiri. Di situ cewek banyak yang tertarik. Iya kan? Sebenarnya kan soal cewek kan hasilnya kan. Tanya langsung. Tips bagus nih buat yang masih jomblo. Tips yang masih jomblo. Ya ini tips bagus yang buat buat yang jomblo masnya. Mantap itu. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Dari subscriber Ngaji Rasa juga pernah dengar DNA manusia itu sudah berlimpah. Bagaimana cara mengembangkannya? Terima kasih. Ya disadari diri yang ingin mengembangkan. Karena itu akan berkembang sendiri, bukan dalam kendali kalian. Ya kan? Kalian kan nggak bisa ngendaliin detak jantung kan? Oke, kalau kalian bisa ngendaliin detak jantung, terus kinerja peristaltik usus, lambung, baru dah kalian ngomongin mengendalikan DNA. Berarti berkembang sendiri. Berkembang sendiri, disadari rasa kekurangannya. Gampang itu. Gampang. Ini Mas, perbedaan antara pelarian dan perayaan. Pelarian sama perayaan. Ya. Kalau orang lari ya nggak bisa merayakan, kan dia lari. Jadi kalau orang merayakan pasti dia tidak sedang lari. Oke, jadi yang dirayakan itu bisa berbagai hal. Kesedihan bisa dirayakan, kebahagiaan bisa dirayakan. Tapi orang yang menolak kesedihan, dia tidak bisa merayakan kesedihan. Otomatis dia juga tidak bisa merayakan kebahagiaan.
Karena kesedihan itu adalah ombak, kemudian muncul kebahagiaan. Itu kan ombak yang silih berganti kan, kayak matahari yang terbit dan tenggelam. Kalau kalian sibuk melawan matahari yang tenggelam, kalian akan pindah-pindah negara, sibuk sendiri. Akhirnya kalian tidak melihat matahari yang sedang terbit. Kalau kesedihan dirayakan itu maksudnya gimana? Dibiarkan apa adanya. Dibiarkan apa adanya. Itu perayaan. Jadi bukan kalian, perayaan itu bukan dalam artian kalian joget-joget, enggak. Perayaan itu kalian membiarkan perasaan kalian apa adanya. Itu arti perayaan. Ini selanjutnya pertanyaan dari saya sendiri. Gimana Mas cara menghilangkan rasa sakit yang timbul akibat mungkin cacian dari orang lain, kayak yang bisa bikin kita overthinking. Contohnya kayak ada yang mungkin body shaming, oh kamu gundul, kamu hitam, gendut gitu. Itu kan pasti akan membekas sebuah luka yang dalam, maksudnya nggak kelihatan fisik, cuma ada di hati. Itu gimana cara bisa nerima dan bisa hilang? Dirasakan total perasaannya. Ketika sampean nggak jadi gini, jadi perasaan, pikiran itu kayak makhluk hidup. Dia lahir kemudian mati, tapi syaratnya dia mati hanya ketika kalian rasakan. Oke? Ketika nggak kalian rasakan, dia akhirnya bertahan hidup, ngawi-ngawi terus. Sini rasakno aku biar aku nggak mati. Artinya ketika sampean dihina orang nih, misal body shaming, terus kalian merasa rasanya nggak enak, entah di dada entah di mana, perasaannya nggak enak, kemudian kalian melawan, memanipulasi, nggak apa-apa, kan aku kaya meskipun aku elek, misal gitu ya, manipulasinya. Tapi kan itu akhirnya kependem kan, karena kalian nggak mau merasakan perasaan kalian secara total. Akhirnya dia akan ngawi-ngawi lagi. Cara ngawi-ngawinya adalah orang lain, dia harus memproyeksikan dirinya keluar, membentuk kasus baru. Akhirnya looping. Akhirnya kalian akan dihina orang terus. Sama kayak orang ketipu, kalau dia belum menyadari rasa tertipunya, ya dia akan ketipu terus. Karena perasaan yang tidak nyaman akibat ditipu itu menuntut untuk dirasakan, sehingga dia bisa mati. Kemudian lahir perasaan yang baru. Berarti semakin kita merasakan rasa sakit itu, semakin cepat juga rasa sakit itu hilang. Betul. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Cara full happy dalam kondisi apapun. Cara full happy dalam kondisi apapun. Ya. Jadi happy, bahagia itu kan masih ranah dualitas. Kalian nggak bisa bahagia terus, oke? Oke. Jadi ini memang agak menampar-nampar, karena kebanyakan orang menjanjikan hanya kebahagiaan tanpa ada kesedihan. Padahal nggak mungkin. Kalau ada bahagia ya ada sedih. Kalau sedih nggak ada, ya kebahagiaan nggak mungkin ada, karena nggak ada kontrasnya. Kontras tadi, kembali ke Oke. kontras. Jadi yang paling benar adalah kalian dalam nuansa perayaan setiap saat, itu baru benar. Meskipun sedih, kalian tetap damai. Meskipun bahagia, ya kalian nggak terpengaruh dengan kebahagiaannya. Kalian tetap damai. Nah, ini yang dikatakan kebahagiaan tanpa syarat atau cinta tanpa sebab. Jadi kalian tidak terpengaruh dengan tayangan objektif, entah itu kesedihan ataupun kebahagiaan. Nah, ini yang dikatakan sebagai jana. Surga. Di luar dualitas baik dan buruk, positif dan negatif. Rasanya, kalau kita bilang rasanya lebih enak daripada bahagia. Oke. Jadi memang rasanya akan kalau kita kita ibaratkan rasanya dualitas itu mungkin kayak teh tawar, ditetesi madu 1 sendok, kan manis. Iya. Nah, rasa non dualitas itu manisnya mungkin jutaan kali lipat. Kalau bisa di quantity, tapi sayang sekali itu tidak bisa di quantity. Jadi memang secara rasa, bukan rasa objektif ya, tapi rasa subjektif itu tak terhingga. Iya, kalian rasakan sendiri. Ketika kalian merasakan, yang merasakan nggak ada. Nah, itu paradoksnya. Ini ada pertanyaan lagi Mas dari
Sabda Ngaji Raso. Bagaimana cara mudah menggapai keberlimpahan biar berkah dunia dan akhirat? Cara paling mudah menggapai keberlimpahan agar bahagia dunia dan akhirat. Berkah dunia akhirat. Oke. Kita breakdown dulu pertanyaannya. Bagaimana cara paling mudah? Kemungkinan besar orangnya sedang di posisi apatis. Ya kan? Dia merasa tidak berdaya. Makanya pertanyaannya adalah bagaimana cara paling mudah? Biasanya gitu. Biasanya lo ya. Biasanya. Maybe. Ya kan? Yeah. Jelasnya kita nggak tahu. Orangnya doang yang tahu kan. Jadi ya solusinya ya sadari rasa kekurangannya. Sama yang tadi dibilang Om Joko. Kalau di Tanpa Pintu mungkin ada nge-breakdown rem rezeki. Nah, kalau mau langsung ya disadari aja perasaan kurangnya. Jadi yang paling penting di situ. Disadari yang ingin hasil cepat. Sensasi kan itu hasilnya. Lanjut lagi, Mas. Ada istilah anak dan istri pesan paling presisi. Itu maksudnya gimana? Anak dan istri pesan paling presisi. Nah, itu ya, kata-katanya Bapak Joko itu. Jadi istri dan anak itu adalah pesan paling presisi. Ya. Karena kalian banyak bergaulnya itu pasti dengan istri dan anak. Iya kan? Makanya cara paling efektif semesta untuk mengingatkan kalian adalah lewat anak dan istri kalian. Kalau kalian ada pendaman kebencian, istri kalian dan anak kalian akan bertingkah untuk memicu kebencian kalian keluar ke permukaan untuk disadari. Kalau kalian menyimpan kemarahan, ya istri kalian akan buat gara-gara. Jadi istri kalian bertingkah seperti itu karena kalian ada kemarahan. Kalau nggak ada, ya nggak ada yang dirangsang, nggak ada pesannya, ya istri kalian berubah sendiri. Itu. Jadi ini tentang diri kalian masing-masing. Bukan tentang orang lain. Ini ada pertanyaan nih, kayaknya cewek dari seorang istri. Dia ingin mengajak suaminya berkesadaran spiritual, sedangkan suaminya sudah fanatik dengan satu agama beserta belief-beliefnya. Gimana itu cara mengontrol anggota keluarga? Cara mengajak suaminya berkesadaran spiritual? Ya nggak usah diajak. Nggak usah diajak. Kan gampang kan? Selesai kan masalahnya kan? Iya kan? Kan dia tanya bagaimana cara mengajak suaminya agar berkesadaran. Ya nggak usah diajak, selesai. Iya kan? Nah, yang perlu kalian sadari itu aslinya bukan yang kalian cari itu bukan bagaimana cara mengubah suami atau istri kalian, tapi adalah kenapa kalian tidak nyaman terhadap istri atau pasangan kalian. Berarti kalian ada sesuatu yang kependam nih. Nah, itu yang perlu kalian selesaikan. Kalau orang lain ya urusannya orang lain. Itu kalau dalam ranah praktek letting in. Jadi ya kan pasti ketika kita ingin mengubah orang lain, berarti kita ada sesuatu rasa yang nggak nyaman terhadap beberapa karakter orang itu kan. Nah, sekarang tak tanya, masalahnya di orang itu atau di diri kita yang merasa tidak nyaman? Kan pasti masalahnya ada di sumbernya adalah diri kita yang nggak nyaman kan. Kalau kita ingin merubah orang lain ya kita pasti menderita, karena nggak semua orang mau dirubah. Nah itu. Sekarang pilihannya kalian mau menderita atau enggak, gitu dok. Karena kebanyakan orang ini, terutama kalau Om Joko bilang sih biasanya orang tua sih, ego orang tua. Ego orang tua. Biasanya ketika dia tidak nyaman sama anaknya, dia nyalain anaknya. Anaknya yang diikutin letting in, mamanya nggak mau. Ego orang tua, biasanya gitu. Dan nggak cuma ego orang tua, ada juga namanya ego istri atau ego suami. Karena kita sibuk menyalahkan orang lain.
Ketika kita menyalahkan orang lain, berarti kita sedang memposisikan diri kita sebagai korban. Selesai. Dan hidup kita semakin semrawut. Ayo. Tanpa jeda dong. Cewek nah, satu jeda. Cewek cantik. Biar nggak jomblo seumur hidup. Gitu. Ayo. Oke Mas. Buat ini mewakili kaum jomblo Mas. Gimana cara biar cepat dapat pasangan? Oke. Pertanyaan gini. Iya. Pertanyaan ini aneh. Gimana caranya biar cepat mendapatkan pasangan? Berarti kan sampean butuh kan? Ah iya betul. Butuh berarti ibaratnya kalian tidak mencintai diri kalian sendiri. Otomatis kalian membutuhkan cinta dari orang lain, ya kan? Karena kalian tidak mencintai diri sendiri, otomatis kalian tidak akan mungkin mencintai orang lain. Akhirnya kalian karena tangki cintanya kosong, kalian butuh cinta dari orang lain. Masalahnya, orang yang tidak mencintai diri sendiri, dia akan bertemu orang yang sama-sama tidak mencintai dirinya sendiri. Akhirnya, kalau memang jadian, berpasangan, buat mereka nyanyi, pengemis cinta sudah. Jadi yang perlu dipikirin adalah bukan cara cepat mendapatkan pasangan, enggak. Adalah bagaimana cara menipiskan perasaan, kebutuhan, dan rasa benci terhadap diri sendiri. Aslinya, kalau kita jomblo, nggak dapat pasangan, secara garis besar, kalau kita jujur, kita akan menemukan kebencian terhadap diri kita sendiri. Akhirnya kita hanya akan melihat bahwa orang lain membenci kita. Tapi ketika rasa itu sudah ditemukan, terus disadari hilang, terus muncul cinta, mereka paling nggak lama lah, mungkin sebulan, mungkin seminggu, mungkin 2 hari, atau mungkin besoknya tiba-tiba ada orang yang deketin kita, walaupun kita cowok. Oke? Mungkin tiba-tiba ada orang yang nembak. Dan tipsnya, kalau kalian berpasangan sama orang, khususnya kalian cowok, kalian jangan pernah nembak cewek. Karena dengan kalian nembak, kalian ngasih pilihan, kalian mau nggak sama aku? Langsung ya. Itu triknya ya. Tapi kalian harus bener dulu self love-nya. Kalau kalian mau triknya, ya triknya itu. Kalian jangan pernah nembak cewek, karena ketika kalian nembak, cewek bisa milih. Tapi nek cewek punya banyak pilihan. Nah, caranya ketika kita bahas tembakan dulu lah. Ketika kalian nembak, dia punya pilihan buat nembak, buat iya atau enggak. Biasanya cewek di situ bimbang. Ketika kalian tanya mau enggak, itu bimbang. Kalau kalian itu rasanya belum terlalu dekat, dia biasanya nolak. Tapi kalau kalian enggak nembak, tapi kalian telah terlebih dahulu bertingkah sebagai pasangannya, mau enggak mau, dia termanipulasi sebagai pasangan kalian, bahkan tanpa kalian nembak. Jadi yang penting itu. Jadi bagaimana kalian memposisikan diri kalian. Tapi terlebih dahulu, sebelum kalian melakukan kegiatan-kegiatan atau cara-cara tersebut, yang penting adalah self love-nya. Karena kalau kalian belum self love tapi kalian melakukan trik ini, ya sama aja, kalian akan bertemu orang yang sejenis sama kalian. Mencintai diri sendiri. Akhirnya kalian menderita karena sama-sama yang belum mempunyai cinta gabung jadi satu, penderitaannya double. Kita langsung saja lanjut pertanyaan terakhir, Mas Riko. Bagaimana cara agar vibe kita selalu positif? Getarannya selalu positif. Ya, vibe kita menimbulkan vibrasi yang positif. Disadari yang ingin positifnya abadi. Karena yang abadi hanya ruang dari positif dan negatif, bukan vibe-nya. Gitu doang, gampang. Oke. Ya. Terima kasih Bang Yu atas waktunya sudah jadi host. Jadi itu teman-teman, dialog dengan Mas Riko selalu mendatangkan khasanah keilmuan yang baru. Mungkin 5 menit ke depan aku buka pertanyaan buat teman-teman yang live TikTok.
silahkan misalnya dari percakapan kita dengan Mas Riko mulai dari awal sampai saat ini, mungkin ada teman-teman yang masih bingung, ada teman-teman yang mungkin butuh diperjelas lagi. Silahkan apa yang mau ditanyakan gitu ya. Tapi menariknya, udah paham semua. Wow, thank you, keren. Setting goal, tentang setting goal ya. Konkretnya gimana? Pertanyaan tentang setting goal. Kalau Mas Riko sih kita nggak perlu ya Mas ya, bikin setting goal gitu ya Mas ya. Nggak perlu mendikte Tuhan, kita sok lebih tahu daripada sumber dari segala sumber ini, apapun kita menamainya ya Mas Riko ya. Nggak perlu. Kalaupun ngeflow-nya muncul, tapi kehendak kan sudah kehendaknya dia juga, iya kan? Tapi ada perbedaan antara berusaha menyusun setting goal dengan itu tiba-tiba ngeflow sendiri. Biasanya orang kaya itu ngeflow sendiri. Ngeflow sendiri ya? Iya kan? Tapi biasanya orang basisnya nggak basis kurang. Biasanya orang yang masih kekurangan itu dia berusaha, walaupun berusahanya itu adalah kehendak dari semesta juga. Tapi kehendaknya juga adalah agar kekurangannya tersibak, bukan agar kaya. Shifting jadi orang kaya, cara shifting jadi orang kaya. Disadari kekurangannya. Oke, pertanyaan hari ini sudah mewakili semua. Weh, keren. Ya, pertanyaannya datar-datar lah, nggak aku tanyakan. Pertanyaan yang bagus nanti mungkin ya. Kalau misalnya udah paham semua, nggak ada yang perlu bertanya, nggak perlu ikut kelas juga di Bandung ya. Cocok. Udah paham semua kan? Sama kita ini jual air di depan di tepi laut katanya Mas Riko. Jadi kadang ya kalau di angen-angen itu orang belajar spiritual sama guru A, B, C itu kayak jam arloji kita, jam tangan kita itu dipinjam sama guru spiritualnya, terus kita disuruh beli gitu. Kan banyak fenomena kayak gitu ya nggak sih kira-kira? Cuma kayak gitu. Tapi kan kebanyakan dari mereka kan nggak jujur kan. Mereka kayak semacam menjual sesuatu yang belum peserta miliki. Benar. Tapi kalau kita benar-benar jujur, semua peserta itu udah punya. Kita menjual sesuatu yang mereka sudah punya. Ya aslinya kita cuma bertugas mengingatkan kalau kalian sudah punya. Iya. Itu doang aslinya. Cuman ngingetin aja ya Mas ya. Dirimu udah punya gitu. Iya, nanti diupload di YouTube teman-teman ya. Ruang antara nafas dan jeda tadi gimana Mas? Tolong diulang dikit lagi gitu. Ruang antara nafas dan jeda. Ruang antara nafas dan jeda. Yang mungkin itu tadi jeda. ya. Jadi ketika kalian praktek, jeda itu akan kalian pahami secara aktual ya. Ternyata jeda itu bukan jeda, tapi ruang. Nah, itu kalian perlu praktek. Oh iya, udah paham semuanya karena di grup alumni itu udah dibahas secara total. Jadi untungnya teman-teman yang join di kelas Letting In itu nanti langsung secara otomatis gabung di grup alumni. Itu 24 jam aktif. Dan Mas Riko secara flowing, Mas Hari dan Mas Joko selalu mendampingi teman-teman untuk bertumbuh. Pertanyaan apa aja ada jawabannya di sana. Gimana cara melepaskan keinginan mengatur pasangannya? Dilepasin nih Mas ya? Ya disadari keinginannya. Jadi kan keinginan itu kan cuma permukaan kan. Jadi kan aslinya ada ketakutan kan. Di balik keinginan ingin mengatur. Oke. Sponsornya ketakutan itu tadi. Ketika keinginannya kalian sadari, kalian akan sampai di sensasi rasa takut. Wah keren, udah paham semua Mas, sudah nggak ada yang bertanya Mas ini. Cocok gitu. Ya, oke. Oke deh, terakhir ya, gimana cara mencintai diri sendiri Mas Riko dari teman-teman? Ya, mencintai diri sendiri adalah ketika kalian bisa menerima perasaan dan pikiran kalian. Otomatis kalian hadir sebagai kesadaran. Jadi nama lain dari kesadaran adalah cinta. Cinta. Yes. Oke. Baik, Mas Riko, terima kasih banyak udah berkenan hadir kembali di Ngaji Roso, memberikan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, dan teman-teman udah puas semua ini Mas.
Bagi teman-teman yang tinggal di Bandung dan sekitarnya, sekali lagi nanti ada workshop letting in 1 hari penuh tanggal 19 Januari ya. Nanti teman-teman akan diajarin praktik langsung, bahkan di sana ada satu materi yang kemudian itu bisa men-encourage teman-teman untuk punya keberanian melawan dogma, punya nyali gitu ya, Mas Joko ya. Nah, itu nanti yang membedakan teman-teman bisa mengalami percepatan, begitu kira-kira ya. Jadi ketemu di Bandung ya, tanggal 19 Januari. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Riko.